batik yang baru. Kemudian apa yang dilakukan sebagian besar seniman-seniman batik mungkin adalah membuat kreasi baru, tetapi ada satu di antara batik klasik dan batik baru itu adalah saya menyebutnya sebagai revitalisasi batik, sehingga batik-batik kuno klasik itu diberi nuansa dengan teknik baru atau dengan motif baru. Saya melihat misalnya apa yang dilakukan Bukus di situ, saya melihat ada motif kawung yang dikombinasi dengan bunga-bunga. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori itu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh menunjukkan, ini adalah satu batik yang dibuat oleh komunitas batik di sekitar Candi Sojiwan, yang terinspirasi oleh motif dari candi. Candi Sojiwan ini mempunyai satu motif fabel, cerita-cerita binatang yang kaya akan ajaran-ajaran moral dan makna filosofis. Yang terlihat di sini ini adalah motif kambing dan gajah. Itu berasal dari cerita fabel yang bercerita tentang persahabatan atau pertolongan yang diberikan oleh gajah kepada kambing yang tersesat di hutan. Sehingga intinya adalah di situ ajaran untuk mengajarkan bahwa yang kuat itu harus membantu yang lemah, yang bisa menolong harus memberikan pertolongan yang membutuhkan pertolongan. Jadi itu adalah inti yang saya kira perlu dipegang bagi batik-batik kreasi baru, bahwa setiap motif batik itu harus ada message yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang. Seperti Bukus misalnya tadi menyebutkan bahwa kita akan menggali unsur-unsur keindonesiaannya melalui motif-motif dan juga warnanya. Nah, ini adalah juga salah satu yang bisa disampaikan. Ini adalah produk batik yang modern. Jadi pembatik boleh berkreasi yang lain-lainnya. Tapi kemudian saya mencoba untuk memasuk satu ranah yang saya sebut sebagai revitalisasi tadi. Saya mengkombinasikan motif klasik dengan motif yang baru yang berasal dari candi. Ini adalah teruntung. Motifnya tuh saya beri nama Mendo Liman. Mendo itu kambing, liman itu gajah. Jadi Mendo Liman. Kemudian saya kombinasikan di sini dengan teruntung. Di dalam batik klasik itu teruntung itu artinya adalah ingin menumbuhkan. Jadi harapan yang saya buat di sini adalah bagaimana esensi atau prinsip dari motif Mendo Liman itu dapat menumbuhkan rasa saling membantu di antara kita semuanya. Monggo yang kuat itu memberikan bantuan kepada yang lemah. Seperti misi yang disampaikan oleh gajah dan cerita gajah dan kambing tersebut. Kemudian ini juga kalau yang warnanya ini mengambil warna lingkungan yang ada di candi. Jadi candi itu kan dari batu yang berlumut, jadi agak-agak abu-abu kehijau-hijauan coklat seperti itu, esensi yang diambil dari lingkungannya. Kemudian karena tadi saya mengambil unsur klasik, maka di sini saya mengambil slogan Jogja. Kemudian ada lagi yang disampaikan, ini motifnya masih sama, tapi saya mengkombinasikan dengan parang. Mengapa parang? Parang itu adalah simbol kekuatan. Jadi sebetulnya persatuan saling membantu itu menjadi kekuatan yang bisa didiseminasikan kepada generasi muda. Jadi sebetulnya batik itu adalah, semua batik itu mempunyai misi. Karena selembar kain ini tadi adalah message ya. Motif-motif yang di dalamnya itu adalah message yang ingin disampaikan oleh senimannya. Kemudian saya memilih warna indigo di sini. Jadi ini kebetulan warnanya adalah warna natural dye, yaitu indigo. Mengapa dipilih indigo? Karena pada zaman kolonial dulu wilayah Klaten di sekitar Candi Sojiwan itu adalah wilayah perkebunan indigo. Jadi saya ingin mengangkat lagi histori yang ada di sana. Dengan demikian sebetulnya Bapak Ibu sekalian, batik itu sebetulnya media untuk mengkomunikasikan, termasuk juga mengkomunikasikan historis. Jadi apa yang dilakukan dengan batik merah putih ini sebetulnya bagaimana ingin mengangkat kembali nilai-nilai keindonesiaan itu, menurut saya sangat luar biasa sekali itu Ibu. Tinggal bagaimana nanti setiap, saya yakin bahwa Ibu sudah
apa yang mendeskripsikan setiap motif itu dan misi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Mungkin demikian dulu yang saya sampaikan. Tepuk tangan buat Bu Ania Nugraheni. Terima kasih. Ada yang saya highlight bahwa ternyata di sekitar kita itu kan ada artefak dan situs yang sangat luar biasa. Di situ ada candi yang ternyata mampu untuk menginspirasi gagasan-gagasan untuk menjadi barang penciptaan batik. Dan itu saya pikir benda-benda yang terserak di sekitar kita, situs dan artefak itu nantinya akan kita gali melalui berbagai hal. Mungkin apakah mungkin juga nanti kita bikin lomba batik kreasi situs itu kan. Jadi kebetulan di sini juga ada kawan kita dari sekolah Purbakala itu Mas Satrio Wibowo, juga kebetulan juga ada Mas Yohanes dari Pani Radio, mungkin dari Dinas Kebudayaan kalau hadir. Ini yang hadir ini kita undang memang beragam, dari komunitas batik, ada pengamat, ada media, ada akademisi, ada pakar. Saya pikir nanti menjadi satu dialog yang menarik. Tapi dialognya nanti aja sekaligus nanti ini Mbak Sita, monggo Mbak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Sigit Bukos. Saya baru sekali masuk ke ruangan ini, tapi kalau lewat-lewat ini sering. Karena saya aslinya cuman itu Surya Putran. Iya, Surya Putran. Kalau belanja di Pasar Ngasem dulu. Cuma sekarang saya tinggalnya di Jalan Magelang. Nah, di Jalan Magelang itu kenapa bisa sampai ketemu dengan Romo Sigit ini? Karena kemarin Pak Bambang ya. Nah, Pak Bambang itu dia komunitas di Royal House. Royal House itu di Sleman. Nah, saya sering datang ke sana karena saya diundang di Royal House itu karena tahun lalu saya juara stand up comedy. Itu kepeksa Pak, saya tuh mau ikut lombanya puisi, tapi puisi sudah 100 lebih. Yang kurang dari 100 stand up comedy, batin saya mudar, aku kurang tahu ya. Saya dadaan loh, dadaan dari 100 orang kok 6 orang itu saya katut Pak. 6 orang katut, akhirnya 6 orang kita live di UI ya. Sekarang waktu itu Ramadan di kampus UI kerjasama dengan Depak. Saya dapat juara. Jurinya almarhum ini istrinya Rendra, yang kemarin Mbak Ida itu kan juri Ida. Waktu terima piala itu isian yang nyanyi itu Ikang Fauzi, karena UI tau Ikang Fauzi sama Sandi Sandoro. Saya bilang keren banget, aku sama Sandi Sandoro gratis duduk di depan VIP, maju untuk piala. Nah, itu sekilas sehingga saya sering pulang ke Royal House. Dan kemudian ini saya di sini dituliskan Batik Jolawi komunitas. Itu sebetulnya karena tanggal 26 Juli kemarin saya itu mengangkat Batik Jolawi. Jadi bukan saya komunitas Batik Jolawi ya, saya pemerhati sebetulnya. Saya pemerhati. Kalau dulu ketika saya sering nulis di KR itu sama redaktur KR ditulisnya Ibrahim Sitanur Aina, mahasiswi antropologi, pengamat seni dan budaya. Terserah sebenarnya tulisanku mlebu iso gelar kuliah. Zaman dulu. Ya, zaman tahun 90-an itu. Saya itu ini sudah senior. Nah, itu kemudian di Batik Jolawi ini ada kakak kelas saya antropologi. Kok dia batik. Sebetulnya diawali dari ini kita Sarasean AAI, ada AAI, Asosiasi Antropologi Indonesia. Nah, di AAI itu jabatan saya adalah ketua bidang kerjasama. Nah, sebelumnya ada career opportunity. Nah, salah satu career opportunity itu yang kita tampilkan ternyata antropolog, ada yang marketing di sana, ada yang TVR SCTV itu Mbak Harsiwi itu direkturnya SCTV itu juga dari antropologi. Karena kan
terus kemudian ada yang batik. Nah kemudian saya yang paling gampang aja, yang batik ini saya lanjutkan tanggal 26 Juni kemarin. Ini saya membuat film, memfilmkan cara Mas Dedi membuat batik gitu. Jadi dia membuat batik dari celupnya, dari dia menanam di belakang di belakang rumahnya itu ada tanaman-tanaman termasuk tanaman jolawe. Nah itu yang kemudian dipakai untuk mewarnai. Nah terus kemudian ini kami syuting, kami syuting, terus kemudian bagaimana dia cara membatiknya, kemudian dari celup sampai kemudian dibeber dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita bikin semacam live history dia kenapa lari ke batik dan kenapa batik jolawe itu kemudian dari pewarna sintetis menjadi pewarna alami. Karena kalau pewarna yang kimia itu ternyata pelaku batik sendiri itu juga terganggu paru-parunya ya. Jadi artinya secara lingkungan kan jadi tidak baik juga. Dan yang kimiawi tadi itu limbahnya juga mencemari sungai kemudian berwarna merah, berwarna keunguan kemudian ini. Nah itu akhirnya menjadi gatal-gatal di kulit. Dan juga kalau sungai yang kemudian mengairi sawah kan hasilnya juga nggak bagus. Belum lagi kalau dia dibuang ke tanah maka terjadi pencemaran tanah juga yang merembes ke air, maka air tanah dangkal juga akan tercemar. Nah sampai ke situ ternyata. Nah kebetulan saya ini kan juga orang lingkungan, memang basic antropologi, tapi kemudian ketika dulu ketemu Mbak Aini kan saya itu di Pusat Studi Kebudayaan UGM, saya asistennya Pak Umar Khayyam. Nah karena yang saya eloni itu seniman juga, jadi saya juga ikut seniman gitu ya. Begitu Pak Khayyam saya tuh kemudian masuk ke Pusat Studi Lingkungan Hidup. Akhirnya saya ngeblend dengan lingkungan hidup dan kemudian sampai sekarang sehari-hari saya berumah di Jalan Magelang itu adalah kantor saya, itu PT KPLC Karya Prima Lestari Cemerlang. Jadi kegiatan saya adalah pengkajian lingkungan hidup. Maka kemudian ketika kementerian itu membentuk pengkajian lingkungan hidup, saya di sini ditunjuk menjadi ketua Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup untuk DPWDI. Jadi di AI saya ketua bidang kerjasama. Saya kemarin bekerja sama dengan Inkalindo DI yang saya jadi ketuanya. Kemudian saya mengangkat cerita tentang Jolawe. Saya bikin di tanggal 26 Juni di dalam Pakuningrat. Nah ini banyak yang hadir waktu itu, seratusan orang hadir. Kenapa bisa banyak yang hadir? Karena saya menggandeng banyak pihak. Jadi pembatiknya sendiri cuma Mas Dedi, tapi kita tampilkan filmnya yang kami buat sendiri. Pokoknya biaya itu nggak ada, karena dari hobi difilmkan sendiri. Saya bikin naskah pokoknya Mas Dedi gini ya, difilmkan kan gitu ya, kita tayangkan gitu. Terus kemudian saya sendiri juga ikut di Lions Club. Di Lions Club itu kan ada pilarnya, kan ada enviro, ada banyak gitu ya. Nah teman-teman Lions Club itu kemudian saya minta untuk fashion show batik, dan itu dia membawa batik-batiknya hasil karya Mas Dedi itu diputer-puteri, jadi orang pada melihat. Jadi kemarin itu seperti itu. Nah kemudian dikiranya Pak Sigit saya adalah komunitas batik Jolawe, maka di sini ditulis Jolawe. Ini bagian dari saya klarifikasi, nanti yang punya Jolawe marah kok diaku-aku gitu loh. Saya sebenarnya cuma mengangkat aja. Next saya misalnya saya akan membuat acara untuk batik merah putih, kenapa tidak gitu kan, ya kan. Misalnya kemudian kita bikin fashion show-nya batik merah putih di acara setelah 17 Agustus gitu kan, misalnya bisa aja kita angkat di forum yang lebih besar kan gitu kan, kita sampaikan seperti itu. Nah yang di sini kalau kita mau bicara sesuai tema gitu ya, tadi
Ya kalau bicara tadi fabelnya kan gajah dengan kambing. Nah padahal kan gajah, menungso, semut toh mbak. Itu Indonesia mbak. Menungso itu pakai batiknya. Nah padahal kalau sekilas kita ngeliat gajah, itu kan ciri ikonnya Thailand ya. Ikonnya Thailand. Coba olah-olah Thailand itu semua gajah terus gitu loh. Nah makanya tadi saya, karena kalau Mbak Eni kan menjelaskan gajah dan kambing dari fabelnya tadi ya. Kalau saya melihat kelas awal, wah ini batik ini mentailankan diri ya. Nah, itu seperti itu. Nah jadi kalau mau Indonesia banget, jangan ya jangan yang juga ikonnya orang lain gitu. Misalnya kalau saya boleh bicara ya, kalau misalnya merah putih dicampur dengan gajah, nanti gajah itu image-nya sudah, kita tuh kalah, bukan gajah Sumatera tapi gajah itu ya India, Thailand, seperti itu. Semua gajah kalau ke Thailand, ke India, bros gajah, gantungan kunci gajah, tas gajah. Nah udah itu. Indonesia nggak pernah gajah kan gitu. Jadi itu kan dinosaurus toh itu. Nah dinosaurus di Indonesia gimana ya? Nah jadi andai kata memang mau mengindonesiakan, mau batik itu dijadikan untuk Indonesia betul-betul, ya jangan dicampur-campur gitu kan. Kura-kura masih nggak apa-apa, lucu loh kura-kura. Cerita kura-kura itu, kura-kura sama apa itu? Sama kancil. Kura-kura dan kancil itu sama-sama fabelnya ya. Nah seperti itu. Terus kemudian ini kan macam-macam. Nah kalau yang di sebelah sini ini, karena saya antropolog ya, saya melihatnya itu kan seperti totem-totem tarian kan. Kalau misalnya itu di Sulawesi kan ada kayu-kayu ada totem-totem yang bentuknya mirip seperti itu. Nah gitu. Tapi kalau saya bicara sebagai orang lingkungan, ya saya sampaikan tadi proses pencelupannya, proses pewarnaannya, jangan yang menggunakan yang bisa mencemari lingkungan maupun diri sendiri. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang berhubungan timbal balik dengan manusia, dengan kita sendiri. Sehingga kalau lingkungan tercemar, kita sendiri juga yang terkena. Kan sih, jadi nah lingkungan itu ada beberapa komponen, ada ABC ya, abiotik, biotis, dan culture kan gitu. Kalau yang abiotik kan kualitas udara, kualitas air, nah itu bisa mencemari air kan, air, udara, tanah. Udara itu termasuk ada kebisingan kan gitu. Tapi kan batik kan tidak menimbulkan kebisingan, tapi pencemarannya di air, di udara. Kalau itu dihirup dari baunya, dari itu H2SO4-nya itu. Nah kemudian kesehatan masyarakat yang biotis itu flora fauna. Nah flora fauna kan bisa diangkat. Kalau batiknya Papua ya menunjukkan cenderalasihnya kan gitu ya. Terus kalau saya nggak pernah lihat batik gambar pitik itu, nggak ada nggak? Nah bagus itu. Karena ya karena ayam itu kan sudah ini ya, dibanding di makanan, sehingga di batik mungkin kurang diminati, kecuali ayam jago jengger ini, jenggernya ada lucu kalau ada jenggernya itu. Tapi kalau ayamnya yang sudah matang gitu, nanti dikira punya Nyonya Soeharti ya, batik Nyonya Soeharti ya, batik mbak berak ya, batik mbak sabar kon sabar. Nah itu. Nah jadi hewan-hewan pun juga pasti hewan-hewan yang ya Garuda Yaksa kayak apa-apa, tapi itu juga ada unsur Hindunya ya. Hindunya hari India lagi. Ya memang harus dipilih Bu, harus dipilih. Oh ya, ini yang saya pakai ini juga batik. Ketika saya ke Bangka, di Bangka itu daun simpur kan ikoniknya, sehingga bros pun bentuknya daun simpur, bros. Nah ternyata ada batiknya ini daun simpur. Tapi saya nggak tahu nih cap apa, tapi
Tapi ya seperti ini batiknya. Ini batik Bangka asli. Ketika pokoknya kalau saya pergi kemana-mana ya saya bawa salah satu lah batiknya itu. Pokoknya saya nggak ini adanya seperti itu ya, seperti itu. Saya melihat itu aslinya seperti apa. Nah kalau di Kalimantan itu kebanyakan printing, karena dia dijual meteran di Kalimantan, di Kebun Sayur atau di Citra Niaga di Samarinda, ada di Kebun Sayur Balikpapan. Itu sudah seperti kain biasa itu, meteran. Nah kalau yang batik itu sepertinya dia cuma coraknya seperti ini, tapi diproseskan di Solo atau Pekalongan. Nah itu, ketika saya di Jambi, Muaro Jambi kan Sungai Batanghari. Jadi saya waktu cuma lihat batiknya apa ini kok gambarnya gini, oh iya Sungai Batanghari. Terus kemudian duren, kan di Jambi kan duren petek itu, belah duren. Terus sama angsa dulu. Jadi angsa itu menjadi simbol. Jadi berarti kan Jambi ini komplit ya. Sebagai ikoniknya dia, batiknya itu coraknya sungai. Jadi kan sudah muncul nih ekologisnya nih, sungai muncul. Floranya sudah muncul dari ini, tanamannya sudah muncul dari durian, hewannya dari angso duo. Nah ini bagus. Jadi tapi setelah saya tanya prosesnya gimana, dia cuman bikin aja lengganannya di Solo gitu. Jadi mereka belum bisa batik. Kalaupun bisa cap kan pernah melihat sendiri bagaimana prosesnya cap kan seperti itu. Nah kalau pameran juga mereka andalannya itu angso dulu, durian meletek itu apa ya, belah durian gitu, sama Sungai Batanghari. Nah itu terus kemudian di Jambi sendiri kan juga ada kelenteng, otomatis kan budaya Cina masuk banyak, sehingga batik-batik di sana juga banyak yang ini loh, pinggirannya itu yang ala Cina yang seperti di pintu-pintu itu loh. Nah itu artinya kan itu Indonesia sih, tapi sudah ini. Nah makanya mungkin kalau Cina ngeklaim itu batiknya dari Cina ya, karena memang di Jambi itu dulu para biku itu belajar di situ. Jadi Percandian Muaro Jambi, saya dulu dengan Mas Daud di sana. Percandian Muaro Jambi itu guru-guru untuk belajar agama Buddha itu di sana. Baru kemudian ada Borobudur. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin batik Indonesia, ya paling tidak 3 hal itu yang dipentingkan, floranya, faunanya, dan ekologinya. Secara ekologis apa yang nampak, sungai kah, gunung kah, seperti itu. Kalau di Sleman bikinkan salak gitu loh, mau bikin gunung Merapi loh, benar ini kok geledek gitu. Itu bagus loh, geledeknya itu sensasinya itu gimana gitu loh, gunung Merapi jeblok itu juga bisa dijadikan. Jadi ini saya bicaranya lebih ke lingkungan, karena batik ini kan sebetulnya diawali dari ide ya, ide mau dituangkan dalam lukisan kayak, atau di dalam selembar kain, atau mau medianya mau kayu, mau lempengan, atau mau di tembok. Tapi kan awalnya kan adalah ide kreatifnya itu mau apa gitu loh, baru kemudian melakukan jadilah sebuah karya. Ya budaya kan dari ide atau gagasan, tindakan, baru kemudian muncullah karya. Ya jadi ketika kita mau menampilkan sebuah karya batik gitu kan, ya ada juga orang yang punyanya ide tok gitu. Idenya macam-macam, ada ide yang hebat-hebat, ada ide-ide yang liar. Tapi kalau itu belum dituangkan lah, kenapa belum bisa menuangkan? Itu pasti juga banyak faktor ya, entah biaya, entah skill yang kurang atau bagaimana. Nah ini kan termasuk menjadi PR-nya bagian pembimbingan
untuk membatik. Sekarang ini kan banyak sekali yang pelatihan batik, banyak sekali pelatihan batik. Dari zaman dulu saya kecil tuh juga sudah pernah tahu. Dulu ada Mas Cidut, masih hidup apa enggak loh. Mas Cidut itu pemain teater dinasti, sudah meninggal mungkin. Ya, masih hidup. Masih hidup, oh, alhamdulillah. Nah, Mas Cidut ya? Ya, Cidut ya. Cidut yang di Pojokusuman, apa mah? Sekitaran itu ya? Busan. Ya, itu saya tahu dari tahun 86 dia sudah mengajarkan membatik ya. Karena waktu itu Mas Cidut ketika teater itu Mas Cidut berperan sebagai Toh Joyo, lawan Anusapati. Nah, saya jadikan Dedes, masih laku bagi Dedes waktu itu. Kalau sekarang ya mbak misalnya kan gitu. Jadi saya tahu, oh Mas Cidut ini banyak sekali muridnya, yang mungkin yang murid-muridnya sekarang ini sudah yang berkembang saat ini ya. Jadi semoga aja, nah ini kan termasuk pewarisan ya, pelaku-pelaku pewarisan nilai-nilai, pewarisan keterampilan, skill itu. Dan kalau sekarang Mas Cidut itu sudah sangat sepuh mungkin, ya mungkin ada cidut-cidut yang lain ya sekarang ini. Semoga bisa berlangsung terus sehingga misi kita kan Indonesia ini tidak kekurangan, selain batiknya itu berjaya terus, tidak kekurangan ide, dan itu juga termasuk campur tangan pemerintah ya, sangat baik ketika pemerintah mewajibkan sekolah pakai baju batik, terus hari apa pakai baju batik, kalau Kemis Legi pakai kain, nah itu kan kalau Kemis Pahing pakai blangkon segala macam. Nah itu kalau diwajibkan, kalau nggak diwajibkan kayak gitu ya nggak laku, serahkan jadi laku gitu. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ibu Sita. Saya coba akan meng-highlight ya, kalau Bu Sita lebih banyak bagaimana desain atau inspiring dari batik ini untuk yang hari ini, yang ke depan gitu. Tapi kalau dari Ibu Aina tadi bagaimana masa lalu itu, termasuk situs itu menjadi salah satu inspiring. Jadi ada di tengahnya, kalau saya membahasakan itu purba, milenia, kala. Purba itu masa lalu, milenia hari ini, kala ke depan. Jadi Mbak Sita tadi ngomong bagaimana batik untuk menuju ke masa depan. Karena begitu, tapi prinsipnya, spiritnya, inspiringnya bahwa kalau dalam Pak Karno dulu kalau nggak salah ada trilogi Kebangkitan 3 itu salah satu kemandirian identitas kebudayaan itu ya salah satunya batik itu ya. Itu saya pikir ini menjadi ruang terbuka. Ini kita masih ada waktu sekitar 45 menit untuk kita ngobrol. Barangkali ini ada wakil dari Pani Radio, barangkali Pak Yohanes bisa untuk memberi apa yang dari komunitas ini. Monggo Pak Yohanes, untuk pertama kali saya aturkan waktu untuk, karena Pani Radio itu konon katanya yang joreng-joreng banyak hal itu. Yang dijoreng apa saya juga nggak tahu. Barangkali nanti lewat Mas Yohanes, ada Pak Aris gitu, barangkali bisa di next seri kedua jadi narasumber yang akan bagaimana komunitas ini menjadi salah satu yang kita harapkan. Monggo Mas Yohanes. Nggih, matur sembah nuwun awi tukalipun. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruhnya. Mohon maaf saya berbicara di sini mewakili Pani Radio berkaitan dengan dialog budaya batik kita merah putih menika. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita di Pani Radio, terutama menyangkut masalah kemajuan kebudayaan, di mana anak sekarang sudah tidak lagi mengetahui bagaimana proses-proses peradaban ini terjadi. Salah satu diantaranya adalah batik tadi. Seperti ingkang pun ngendikaken Bu Ania tadi, banyak dari kita karena belajarnya dari YouTube dan dari Twitter, sehingga konsep-konsep bahwa batik itu seperti apa awalnya,
bagaimana motif-motif yang ada, baik yang berasal dari India maupun dari inovasi kita, kemudian menjadi satu, berbaur, mengembangkan peradaban baru. Ini tentunya sangat menarik di tempat kita. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Ania atau kemudian disampaikan oleh Bu Inasita Meniko sangat korelatif dengan kondisi sekarang ini, Bapak. Kita satu, tidak lagi mengenali peradaban masa lalu yang kita gunakan saat ini. Anak-anak saya kalau tidak sejauh-jauh, anak-anak saya kalau disuruh memakai batik di setiap hari Kamis dan Jumat selalu komplain, koyo wong tuwa. Selalu seperti itu. Apalagi ketika disuruh memakai surjan atau busana Jawi jangkep setiap Kamis Pahing, jawabannya sederhana, mesti macak dukun. Ya, seperti itu. Makanya kemudian kami di bawah naungannya teman-teman di BPK kemudian berusaha mengenalkan kembali melalui dana HIS bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekarang ini adalah warisan masa lalu yang harus dikembangkan dan harus dijaga. Kita tidak cukup hanya dengan melestarikan saja kalau kita tidak mengembangkannya, sehingga kita ada nilai pakemnya, kemudian ada nilai pengembangannya, dan bagi kami ini sangat menarik. Sayangnya anak-anak sekarang ini lebih menarik kalau melihat drama Korea, anime Jepang, seperti itu. Sehingga kami dari Pani Radio selalu berusaha mendekatkan kegiatan-kegiatan kami di kelurahan, belum di kelurahan. Kalau kelurahan itu miliknya kabupaten, kalau kelurahan itu miliknya kota, karena mekanismenya nanti berbeda. Bagaimana kita menyalurkan anggaran ataupun kegiatan untuk pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang mereka sebut kebudayaan lokal atau kebudayaan setempat. Contoh sebagai kegiatan yang dulu mau kita support tapi karena berada di Jawa Tengah yang ada di Candi Sojikan, menikah berkaitan dengan pengembangan cerita fabel yang ada di Candi Sojikan, tapi karena berada di Jawa Tengah kemudian kita mengembangkan di kawasan sekarang Candi Kedulan, termasuk kemudian sekarang muncul batik Pondok maupun Parijoto yang ada di Sleman, kemudian geblek renteng yang ada di Kulon Progo. Menikah terus nyuwun sewu, kami dari Pani Radio meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami selalu berusaha mensupport berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki dan kita bisa kembangkan. Karena nyuwun sewu, dengan dana 1,3 triliun ketika dibagi ke 4 kabupaten dan 1 kota ternyata kurang pakai banget. Sebagai contoh kemarin kebudayaan kita untuk hidup bersih, bagaimana kita hanya membantu Kelurahan Tanggung Harjo, Kelurahan Guosari dan Karangtengah supaya bisa membantu mensuplai ataupun mengelola sampah di kawasan kota Yogyakarta, karena kota Yogyakarta belum memiliki tempat yang cukup representatif untuk melakukan pengolahan sampah. Itu ternyata anggarannya juga kurang. Belum lagi nanti urusan kemajuan kebudayaan, anggaran kami hampir 78,5% itu masuk di urusan kebudayaan meniko. Itu masih sangat kurang, jauh sekali. Jangankan kita ngomong batik, kita ngomong kesenian yang ada, hal yang paling elementer bagi kita sampai dengan hari ini kita juga belum bisa mengembangkannya, yaitu membaca dan menulis aksara Jawa. Sampai dengan sekarang Unicode belum mengakui keberadaan aksara Jawa, berbeda dengan aksara yang ada di Thailand, Burma dan lain sebagainya, atau Jepang, China yang sudah maju.
Nah ini semoga ini menjadi bagian dari apa yang kita supportkan untuk kemudian kedepannya menjadi identitas penguatan pemajuan kebudayaan yang ada di Yogyakarta pada khususnya. Karena kami itu selalu ditanya, yang saya ini agak panjang, jadi dengan duit dana seperti itu iso mbopo toh, mosok nek ngembangke batik ora iso. Selalu seperti itu, ngembangke lurik ora iso. Kita di Gampong dan di Krapyak itu hanya terbatas kerajinan luriknya. Itu pun kalau yang ada di Jogja kita masih single ikat, belum bisa double ikat. Padahal katanya kebudayaan kita selalu menggunakan itu sebagai identitas. Sebagai contoh, cinde. Sampai dengan hari ini cinde tidak bisa diproduksi di Yogyakarta atau di Jepara, di Torso belum bisa. Yang paling mendekati hanya di Bali atau sekarang NTT, beberapa tempat di Adunara, di Larantuka, kemudian di Soe, menikah. Nah, sedangkan cinde yang selalu dipakai oleh para pemimpin kerajaan kita dan kerabatnya semuanya adalah barang impor. Kalau dulu ada 7 motif yang sering lalu lalang dan dipakai di sini, kemudian di kawasan Rajkot, Patola sekarang tinggal 5 pewarisnya, 2 motif sudah hilang. Ini menjadi problem bagi kita, apakah itu menjadi bagian identitas kita atau itu identitas impor yang kita datangkan. Karena banyak sekali kemudian identitas-identitas ini menjadi bersamaan. Kados menawi di tempat kita liman, di Thailand gajah. Di sini ada burung hook, di China ada phoenix. Begitu. Banyak hal yang kita sebenarnya karena masih satu alur menjadi jane itu milik siapa? Apakah kita berhak mengakui atau milik bersama dengan ciri dan pengenalan khusus? Termasuk nanti kalau di dunianya Bu Ania berkaitan dengan Makara, Gajah Mina. Apakah Gajah Mina itu milik kita atau milik Thailand? Atau milik negara-negara yang lainnya? Atau bahkan milik India. Nah, ini yang menjadi sangat menarik, termasuk nanti dari motif-motifnya, karena kemarin batik yang ada di tempat kita itu sudah ada yang menuliskan, saya ini bukan orang Indonesia, bagaimana motif-motif yang ada di relief candi maupun di patung yang ada di seluruh Indonesia dipetakan, motifnya tidak berbeda jauh dengan apa yang kita miliki dalam motif batik tersebut. Sehingga kemudian di Paniradio ada kajian dan bahasan bagaimana kita harus mengembangkannya, kepada siapa kita harus menyerahkan pengembangan ini, kemudian apakah harus ada lembaga baru ataupun ada organisasi-organisasi yang kita bebaskan untuk melakukan supporting system seperti ini. Kira langkung mekaten yang bisa kita sampaikan nanti berkaitan dengan kegiatan ke depan untuk pelibatan Paniradio, kita derek apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang bisa kita support kita akan upayakan. Hanya saja kegiatan kita di Paniradio sampai dengan hari ini belum bisa menjangkau sampai ke kelurahan karena mekanismenya di kelurahan berbeda dengan yang ada di kalurahan. Kira melangkung mengatakan matur sembah nuwun yang pangapunten. Matur suwun Bapak Yohanes dari Paniradio. Ada banyak hal yang mungkin yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita memerlukan satu sinergitas antara komunitas dengan pihak pemangku pemajuan kebudayaan. Di sini ada Paniradio, ada pemerintah daerah. Barangkali ini menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama yang hadir di sini maupun dari komunitas yang ada di luar. Tapi ini adalah salah satu entry point bahwa kita akan
semangat untuk bagaimana menata ke masa depan batik menjadi salah satu habitat pemajuan kebudayaan kita. Berikutnya saya mintakan sebelum kita mulainya sama Mbak Sita ya. Ini ada Mas Agus Mudrastomo dari UNJ. Ini adalah salah satu tokoh pengamat sejarah. Barangkali bisa menjadi salah satu yang memperkuat apa yang akan kita ke depan untuk kita batik ini untuk Mas Agus. Banyak mendengar apa yang disampaikan baik oleh Bu Aina maupun oleh Bu Inasita, dan kemudian juga bagaimana nanti dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam hal ini tadi disampaikan oleh Pak Yohanes dari Paniradio yang katakanlah yang merancang mempunyai dana untuk menguatkan kita semua. Tapi memang saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes yang begitu baik itu tentu tidak akan bermanfaat apa-apa kalau kita sebagai pelaku yang katakanlah juga yang memiliki budaya ini tidak mempunyai semangat untuk melestarikan, yang dalam hal ini tentu merawat dan kemudian juga mengembangkan dan juga memanfaatkan, karena ternyata tadi sudah ada pengembangan, sudah ada perawatan, tetapi pemanfaatan itu kemudian seperti putranya Pak Yohanes tidak mau memanfaatkan gitu. Padahal itu kan bagian dari pelestarian. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya itu pelestarian memang memuat 3 hal ini gitu. Nah baik. Nah kemudian tadi ini batik dari Bangka. Itu prosesnya pakai kimia atau bukan ya Bu? Enggak tahu Pak, dikasih orang. Saya yakin kimia Bu. Saya kira kimia. Dan apalagi saya juga tidak tahu persis apakah itu memang diproses tutup celupnya di sana atau di Jawa. Seperti kasus-kasus tadi Sasirangan diproses di Klaten atau di Solo, Pekalongan gitu ya. Itu menjadi persoalan. Papua juga sama saja, bahkan Malaysia itu batiknya memprosesnya di sini gitu. Nah jadi kita tidak akan kehilangan kebanggaan sebetulnya karena kita mampu mendesain sampai memproses menjadi barang jadi gitu. Kalau tadi dibicarakan barang jadi, tapi kita sekarang pengembangannya ikonnya kok pakai Thailand. Loh, kita punya gajah loh Bu gitu. Ya memang saya dulu mengangkat gajah sebagai ikonnya gitu. Tapi batik itu sendiri, saya pernah berbicara di Thailand, yaitu tentang batik. Saya pernah membawa batik ini, jualan batik dalam tanda kutip ke Thailand. Di sana ternyata di konferensi itu ada pameran batiknya Thailand. Tapi ternyata batiknya Thailand itu ya seperti yang saya pakai ini. Ini tenun Jawa ya, ini tenun Jawa lurik. Tapi di sana itu yang dimaksudkan dengan batik sama, namanya batik itu sama batik gitu. Tapi di sana itu kain yang semacam tenunan ini yang disebut dengan batik. Jadi ketika saya mengklaim kata batik itu katanya punya Indonesia, mereka keberatan. Ya saya bisa menerima karena mereka ternyata memang di dalam, saya ditunjukkan di bawah di stand pameran ini ada batik Thailand gitu. Itu kemudian yang kedua tadi yang disampaikan Bu Ania, Bu Ania tadi yang ini motifnya dari candi. Saya sangat setuju Bu bahwa motif di candi itu kaya sekali, banyak sekali. Kalau kita ke Pelausan kita juga bisa melihat di sana ada motif-motif yang batik yang bagus. Kemudian ragam hias lingkungan itu kita kan seringkali lingkungan itu kita kebawanya ke Eropa gitu ya. Tapi ternyata
dari candi-candi itu motif lengkungan suluran itu memang asli Indonesia saya pikir, walaupun di Eropa juga ada gitu ya. Dulu saya pernah kuliah seni rupa dari Pak Prof. Darsono, Profesor Dr. Darsono itu menyampaikan gaya ragam hias daya di Eropa itu ya diantaranya ada yang lingkungan itu kalau kita bicara, dan ternyata lingkungan ternyata kita punya gitu ya, dibuktikan bahwa di abad-abad Indonesia kuno kita punya dari arkeologi klasik kita bisa memperoleh contoh motif-motif suluran itu maupun yang geometrik. Yang geometrik bisa saya sampaikan tadi seperti halnya yang ada di Candi Pelawasan. Itu motif-motif geometriknya bagus sekali. Itu diangkat ke batik saya kira juga sangat bagus. Kemudian tadi kemudian juga Bina di kaum ini ternyata ada unsur Cina. Ya Bu, saya yakin bahwa batik kita itu memang dipengaruhi oleh negara lain, budaya lain. Karena bagaimanapun juga bangsa kita ini kan juga mempunyai interaksi dengan bangsa lain, sehingga yang namanya pertukaran budaya, sisip-sisipan budaya itu pasti ada. Apalagi yang coastal batik ya, yang batik di pesisiran, itu saya kira motif Cinanya kuat sekali. Di Cirebon kita lihat ada Megantoro, kita sebutnya Megantoro, orang Cina nyebutnya apa saya nggak tahu, tapi modelnya seperti itu. Dan itu sampai di makam pun seperti itu kan, ini mungkin bisa berasa di Gunung Jati, itu motifnya semuanya seperti itu, dan itu diangkat menjadi ikonnya Cirebon gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian motif yang lain, kalau kita lihat batik di Madura, di sana burung pilik gitu, itu kan burungnya Cina gitu. Jadi motif seperti itu. Dan kemudian di batik klasik apa nggak ada? Ada Bu, motif banji itu dari mana? Cina itu gitu. Kemudian klasika itu mencari dari mana? Tapi muncul di batik klasik gitu. Nah sehingga saya kira nggak masalah mengenai motif-motif dari budaya asing yang sudah diadopsi katakan, dan itu sudah lama ada di budaya kita, dan kita angkat menjadi motif-motif pengembangan dari motif batik di Indonesia. Selama prosesnya tutup celup, oke, gitu. Nah, memang kemudian ada persoalan yang tadi disebutkan printing. Ya, itu dilema. Karena kalau kita nyebut saja batik yang tutup celup cap, itu sepotong harganya berapa? Tapi kemudian kalau yang printing murah banget. Nah, ini yang terjangkau oleh banyak orang. Ini yang menjadi dilema bagi kita, karena kita ingin mensosialisasikan, tapi kalau yang kemudian bisa memanfaatkan hanya kalangan menengah ke atas, ini juga menjadi masalah bagi kita. Begitu. Nah, jadi saya kira secara terbatas ya, oke lah. Tetapi kalau orang yang mengerti, sebaiknya pakailah yang batik yang prosesnya tutup celup, entah itu di cap, entah itu di batik, monggo, tergantung kantongnya mau yang mana gitu. Jadi saya kira kita harus lebih bijak untuk menanggapi persoalan-persoalan seperti ini, karena memang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membeli yang kita tidak bisa memaksakan gitu. Itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi saya tangkap, baik itu yang berkaitan dengan motif, kemudian juga dengan bahan kimia. Ya, saya kira saya setuju sekali, bahan kimia itu sangat mencemari, dan kalau kita bisa kembali untuk menggunakan warna alam, ini saya lebih bijak gitu ya. Tapi persoalannya juga sekarang bahannya itu apakah sudah cukup tersedia untuk memproduksi sekian banyak batik. Kemudian waktunya
Karena pakai warna alam tentu memakan waktu yang jauh lebih lama gitu. Warna hijau misalnya saya bisa pakai daun mangga. Daun mangga saya rebus, saya pakai untuk mulut. Warnanya pupus, hijau pupus. Itu harus saya ulang-ulang berkali-kali untuk mencapai hijau yang saya inginkan misalnya. Nah, ini salah satu contoh, itu berulang-ulang berkali-kali. Nah, padahal kan kita juga tergantung kepada matahari. Ketika kita jemur, kemudian kering, baru kita celup lagi, dan ini waktunya tentu panjang. Jadi saya tidak bisa juga memaksakan pengrajin batik kemudian ayo pakai warna alam. Pertama, persoalan ketersediaan bahan, karena indigo pun sekarang terbatas, tidak semua nanam indigo. Kemudian warna-warna yang lain, sugan dan itu masih ada sih, tapi juga sangat terbatas. Itu yang kemudian kita maklumi, sehingga kemudian kita masih bisa menerima bahan kimia. Tetapi mohon para pengrajin juga bijak dalam hal limbahnya, supaya tidak mengganggu atau mencemari lingkungannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Sigit yang sangat hebat. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan buat Pak Agus. Kita sudah mendengarkan dari para dua pembicara, satu dari pengampu kebijakan dari Paniradio, ada dari Pak Agus akademisi. Barangkali ada komunitas, satu pertanyaan atau satu omongan. Ya, ini dari Mas Azan, ini mewakili komunitas sekaligus dari jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan para penasihat batik, saya Azan dari Jogja.com. Mungkin kalau kita bicara batik itu kan kita bicara idealisme, mau dipertahankan atau mau dihancurkan. Yang berikutnya, kalau mau dipertahankan, tadi saya sepakat dengan Pak Agus, bahannya apa itu berubah loh. Prinsipnya itu mudah politika itu. Persoalan kita itu ada sekarang apa bahan. Di tahun 2021 ini mungkin pada harganya sudah 250.000 yang paling murah. Sekarang harganya berapa itu? Nah, kebijakan kita ada perluan regulasi untuk menjaga ketersediaan bahan itu. Kita nggak tahu apa ya ideal soal nanti batik kalau bahan ada tidak saja juga. Berarti ini kita harusnya kita bicara dari apa? Dari huriah dulu, batiknya mana bahan ini? Jadi tidak ada bahan kita pakai bahan kurang siji, bahan apa itu? Berarti ini perlu mengajukan regulasi kepada pemerintah supaya pemerintah ikut cari tahu menyediakan apa? Ketersediaan bahan. Nah, ini yang itu nggak ada apa-apanya kalau kemudian batik itu nggak ada bahannya. Kita nggak paham gitu. Atau kemudian kita mengikut regulasi karena sudah dasar semua. Yang kedua, harga kita terlalu mahal. Saya sepakat dengan Pak Agus. Pengguna kita itu saat ini itu mulai ke atas. Yang kedua, pasar berlaku sekedar harian dan sebagainya hanya untuk memilih hari Kamis. Hanya untuk memilih hari Kamis sebagai pada tadi itu kebijakan ini tadi itu. Kadang-kadang nggak pas Kamis itu rapat pakai batik semua, setelah itu udah lepas semuanya nggak ada batik lagi. Berarti apa? Ada persoalan dari idealismenya. Dia itu Indonesia mau kota batik dan sebagainya, tapi sebenarnya mau itu nggak ada apa-apanya. Itu permukaan kok. Kita jujur, kita inovasi ke dalam gitu, supaya kemudian kita kuat gitu. Kita nggak butuh di komparasi yang kita benar-benar salah kalah kok. Kita memang bisa gitu. Berarti jauh tadi Pak Sigit sudah menyatakan acara ini, saya sepakat. Perlunya dirumuskan regulasi bagaimana kemudian ada keputusan pemerintah DIY yang mengatensi ketersediaan bahan batik tadi itu. Kalau itu dari yang misalnya begini,